Hai, studio artis. Dalam dunia hiburan, popularitas orang selebritis selalu menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ketenaran bisa mendatangkan banyak penggemar, uang, dan kesempatan emas. Namun, di sisi lain, popularitas juga bisa menjatuhkan sang artis ketika mereka tidak mampu menjaga sikap. Sorotan publik, kritik pedas netizen, dan label sombong bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Kisah tragis beberapa penyanyi dangdut ini menjadi bukti nyata. Mereka pernah dipuja, dieluk-elukan, bahkan dijadikan idola. Namun karena sikap yang dianggap arogan, karir mereka pun meredup, bahkan ditolak stasiun televisi. Siapa saja mereka? Mari kita ulas kisahnya satu persatu. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Artis. Pertama, kita mulai dari Evi Masamba. Evi atau nama lengkapnya Evi Anggraini adalah jebolan dangdut akademi musim kedua. Ia dikenal dengan suara tinggi yang bening, penuh power, dan sering membuat juri maupun penonton berdiri memberi standing ovation. Salah satu penampilannya yang paling melegenda adalah saat membawakan lagu Bumi Pun Turut Menangis, milik Rita Sugiarto. Suaranya kala itu membuat banyak orang merinding. Namun, sebelum mencapai kesuksesan, Evi pernah hidup susah. Di kampung, ia hanya dibayar puluhan ribu rupiah untuk sekali manggung. Kini, kabarnya honor sekali tampil Evi bisa mencapai 10 juta rupiah. Perjalanan yang luar biasa bukan? Sayangnya, di tengah kesuksesan, muncul kabar bahwa Indosiar sudah tak lagi memberi Evi panggung. Mengapa? Menurut Evi, kontraknya dengan manajemen Indosiar telah berakhir. Ia pun memilih pindah manajemen. Namun keputusan itu memicu cibiran. Banyak netizen menuding Evi seperti kacang lupa kulitnya, apalagi ketika ia membuat pernyataan yang dianggap menjelekan stasiun TV yang dulu membesarkan namanya. Meski ada juga yang membela Evi dengan mengatakan bahwa justru Indosiarlah yang sudah melupakan bakatnya. Kisah berikutnya datang dari Danang Pradana Diva, runner-up Dangdut Akademi 2. Namanya pernah harum sebagai penyanyi berbakat, namun tudingan kesombongan menodai reputasinya. Semua bermula ketika Danang menolak tampil dalam program The Start. Alasannya, ia merasa sudah bukan tempatnya lagi mengikuti kompetisi. Ia ingin menunjukkan eksistensinya secara langsung di masyarakat. Sayangnya, pernyataan itu justru dianggap arogan. Bukan hanya itu, Danang pernah bikin heboh saat tampil di sebuah hajatan di Banyuwangi. Usai bernyanyi, ia melontarkan kalimat yang membuat banyak orang marah. Jangan samakan saya dengan artis Banyuwangi yang hanya dibayar 250.000 sudah nyanyi sambil goyang-goyang. Ucapan ini dianggap melecehkan seniman lokal. Forum Masyarakat Peduli Seni Banyuwangi pun turun tangan, bahkan sampai melakukan demo. Akhirnya, Danang harus meminta maaf secara resmi melalui mediasi di Dinas Pariwisata. Meski permintaan maaf sudah dilayangkan, citranya sebagai artis sombong terlanjur melekat. Karirnya pun meredup. Berikutnya ada Ati Kodong. Penyanyi asal Sulawesi Selatan ini lahir pada 25 Desember 1986. Namanya melambung setelah menjadi runner-up Dangdut Akademi musim pertama di tahun 2014. Meski hanya juara 2, bakat vokalnya luar biasa. Aksi panggungnya berhasil memikat hati jutaan penonton. Kesuksesannya membawanya ke berbagai kesempatan, baik di panggung nasional maupun internasional. Bahkan ia pernah tampil di Akademi Asia. Namun perjalanan gemilang itu berubah ketika ia membuat pernyataan mengejutkan. Saat live di Instagram, Ati membaca komentar netizen yang menyinggung dirinya sudah jarang muncul di televisi. Dengan nada kesal, Ati mengatakan ia tak butuh panggilan lagi dari stasiun TV tersebut. Ia bahkan terang-terangan menyebut tak mau lagi bekerja di sana, meski dulu stasiun TV itulah yang membesarkan namanya. Pernyataan ini menuai kontroversi. Banyak netizen menilai Ati tidak tahu diri, padahal tanpa ajang pencarian bakat itu mungkin namanya tidak akan dikenal luas. Namun, di sisi lain, ada juga yang memahami kekecewaannya karena dunia hiburan memang penuh dengan intrik dan persaingan. Selanjutnya ada Nadine Amizah.
Meski lebih dikenal sebagai penyanyi indie dengan lirik-lirik puitis, Nadine juga pernah ikut ajang pencarian bakat di televisi. Tapi, dalam sebuah wawancara, Nadine belak-belakan mengaku menyesal ikut acara itu. Menurutnya pengalaman di sana tidak sesuai harapan, bahkan membuatnya tertekan. Ia sempat harap bisa cepat tersingkir namun justru terus lolos hingga menjadi juara. Alih-alih bahagia, Nadine merasa hal itu memperpanjang rasa tidak nyaman. Pernyataan ini memicu kontroversi besar. Potongan videonya viral di TikTok, Instagram, hingga X. Netizen pun terbelah, ada yang menganggap Nadine sombong dan tidak bersyukur, ada pula yang membelanya karena berani jujur. Bagaimanapun pengakuannya membuat namanya kembali jadi bahan perbincangan. Tahun 2017, sorotan tertuju pada Vildan Rahayu. Penyanyi asal Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini berhasil menjuarai Dangdut Akademi 4, mengalahkan Putri Isnari dari Balikpapan. Kemenangan ini mengubah hidupnya selamanya. Namun, sebuah kisah yang diceritakan netizen membuat citra Vildan ternoda. Dalam sebuah postingan gosip, seorang warganet mengaku bertemu Vildan di kapal. Alih-alih menyapa, Vildan malah menutup kepalanya dengan jaket dan buru-buru masuk mobil. Sikap ini dianggap sebagai bentuk kesombongan. Banyak netizen lain yang mengaku pernah melihat sisi serupa dari Vildan. Meski ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial, sikap dingin terhadap penggemar sudah cukup membuat publik kecewa. Dan terakhir, ada nama besar yang tentu sudah tidak asing, yaitu Saipul Jamil. Di awal 2000-an, ia adalah bintang dangdut papan atas. Lagu-lagunya populer, wajahnya sering muncul di televisi, bahkan ia merambah dunia presenter dan sinetron. Saipul dikenal sebagai artis ceria, penuh energi, dan dekat dengan masyarakat. Ia juga pernah menjadi juri tetap di Dangdut Academy, yang membuatnya semakin kokoh di industri hiburan. Namun, tahun 2016 menjadi titik balik kelam dalam hidupnya. Saipul ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan terhadap remaja laki-laki. Ia dijatuhi hukuman penjara dan otomatis dikeluarkan dari berbagai program TV. Masyarakat pun geram, bahkan muncul gerakan boikot untuk menolak kembalinya Saipul ke dunia hiburan. Setelah bebas pada 2021, Saipul sempat mencoba kembali. Ia muncul di publik, menyatakan ingin berkarya lagi. Namun publik belum sepenuhnya bisa menerima. Luka sosial yang ditinggalkan kasusnya masih membekas hingga hari ini. Sahabat studio artis, kisah para penyanyi ini memberi pelajaran penting. Popularitas memang bisa mengangkat seseorang ke puncak kejayaan, tetapi kesombongan dan sikap yang salah bisa menghancurkan segalanya. Dunia hiburan bukan hanya soal suara merdu atau penampilan panggung, tetapi juga soal kerendahan hati, menghargai orang lain, dan menjaga citra diri. Jadi, siapa menurut Anda yang paling disayangkan kejatuhannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar dunia hiburan.